Shalom, berjumpa kembali dengan saya masih dalam program Suluh Kristiani, persembahan para penjuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Sahabat Suluh Kristiani, beberapa waktu yang lalu ada sebuah berita yang viral di media sosial, berawal dari beredarnya video dua orang remaja yang membawakan sebuah tarian di sebuah sekolah, di sebuah SMP tepatnya. Pada awalnya, video tersebut mendapatkan tanggapan yang positif karena kedua remaja itu begitu piawai membawakan tarian tersebut sehingga memukau banyak orang. Tak lama kemudian, muncullah komentar-komentar ataupun tanggapan-tanggapan negatif berupa hujatan kepada kedua remaja itu. Mereka dianggap tidak beradab, dianggap merusak generasi bangsa. Hal ini memicu munculnya banyak tanggapan dari masyarakat. Bahkan artis sekelas Agnes Monica kemudian turut memberikan tanggapannya atas peristiwa ini. Ia bahkan mengundang kedua remaja ini untuk memberikan support dan juga memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh kedua remaja ini tidak keliru. Karena ternyata kedua remaja ini adalah atlet dan tarian yang mereka bawakan adalah bagian dari sport dance yang selama ini mereka tekuni. Mereka sudah berlatih sedemikian rupa dalam waktu yang tidak singkat. 3 tahun mereka mempersiapkan diri sampai akhirnya mereka memenangkan berbagai perlombaan, baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Jika demikian, maka kita perlu mempertanyakan hujatan-hujatan yang ditujukan kepada kedua remaja ini. Sudah paskah hujatan itu ditujukan kepada remaja ini? Benarkah kedua remaja berprestasi ini menjadi perusak generasi bangsa? Benarkah mereka tidak beradab? Mendikbudristek Nadiem Makarim secara khusus juga menyapa anak-anak ini, memberikan dukungan kepada mereka. Ia menguatkan, memberikan dorongan kepada remaja ini untuk terus melanjutkan hal positif yang sudah mereka tekuni selama ini. Bahkan Pak Nadiem juga menjanjikan akan memfasilitasi mereka supaya bisa go internasional. Belajar dari kasus dua remaja tadi, kita bisa mencermati bersama bahwa hal-hal baik yang dilakukan ternyata belum tentu bisa diterima baik. Bahkan malah bisa juga dianggap menjadi tidak baik hanya karena beda perspektif, beda sudut pandang, ataupun kurangnya wawasan dari yang melihat. Hal semacam ini juga bisa terjadi dalam hal spiritualitas, iman. Keyakinan seseorang bisa saja dianggap tidak benar oleh orang lain. Alkitab pun menuliskannya dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Frekuensi yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, wawasan yang berbeda, wawasan yang kurang, bisa menjadi pencetus munculnya tanggapan atau penilaian-penilaian negatif akan iman orang lain. Namun demikian, anggapan negatif tidak seharusnya menjadi penghambat bagi orang percaya untuk tetap mengerjakan imannya. Seperti halnya yang dilakukan kedua remaja tadi, yang tetap yakin dengan pilihannya untuk menekuni sport dance. Itu kemudian membuka wawasan bagi banyak orang bahwa apa yang mereka lakukan itu bukanlah hal yang salah.
Jika kita tetap yakin dengan iman percaya kita, melakoninya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari, mencermati dengan lebih sungguh-sungguh, memohon pimpinan Tuhan sendiri, memohon hikmat yang dari Tuhan sendiri, kiranya itu akan meneguhkan kita semua untuk meyakini dengan setia apa yang menjadi iman percaya kita. Sehingga nyatalah benar nats yang tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Teruslah setia dengan iman percaya yang telah kita pilih. Roh Allah ada pada kita, dengarkanlah Dia dan milikilah pikiran Kristus. Tuhan memberkati.